Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Psikolinguistik 6A ingin mempresentasikan struktur fungsi pertumbuhan otak dan fungsi kebahasaan otak. Yang saya hormati Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, selaku dosen pengampu psikolinguistik. Baik, langsung saja saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Vina Aulia dengan NPM 035 dan Tanti Winianti dengan NPM 206. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk memaparkan materi. Di sini saya ingin memaparkan tentang struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak menurut Kusumo Putra tahun 1981. Otak terdiri dari cerebellum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medulla spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi atau saraf spinal dan saraf otak sebagian berada di luar kedua yang tadi. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia, ada bagian-bagian yang sifatnya terdapat disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain, tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain, banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih banyak dikendalikan oleh insting, dan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Otak terdiri dari dua hemisfer atau dua belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh kalasum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Terlihat di gambar bahwa dua hemisfer atau dua belahan ini terdiri dari belahan kiri otak dan belahan kanan otak. Dan juga bisa terlihat bahwa lobus frontalis berada di depan otak, lobus parietalis itu berada di atas tengah, lobus occipitalis itu berada di belakang, dan lobus temporalis di bawah bagian depan. Lobus temporalis dibagi menjadi tiga, yaitu cortex presentral, cortex postcentral, dan gyrus centralis. Permukaan otak yang disebut sebagai konteks cerebri tampak berkelok-kelok membentuk lekukan atau sulcus dan benjolan atau gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut konteks cerebri itu menjadi lebih luas. Bisa dilihat pada gambar bahwa sulcus membentuk lekukan dan gyrus membentuk benjolan. Konteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera, maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Gyrus yang terdapat korteks hemisfer kiri dan kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Andai kata korteks presentar hemisfer kanan tempat pusat pergerakan rusak, maka akan terjadi kelumpuhan pada sisi tubuh sebelah kiri. Sebaliknya, bila kerusakan terjadi pada korteks hemisfer kiri, maka kelumpuhan akan terjadi pada sisi tubuh sebelah kanan.
Demikian juga bila pusat perasaan tubuh yang berada pada gyrus posentral hemisfer kanan rusak, maka tubuh sebelah kiri tidak dapat akan merasakan apa-apa atau lumpuh. Hal yang sama akan terjadi pula pada pusat penglihatan yang berada pada korteks occipitalis. Hal ini berlaku untuk fungsi elementer yang pada umumnya mempunyai anggota tubuh berpasangan, kanan dan kiri, seperti sepasang anggota gerak, sepasang telinga, sepasang mata, dan sebagainya. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berlangsung dengan sangat cepat, sejak bayi hingga masa remaja. Pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentan usia tersebut memicu lahirnya jutaan sel-sel baru, dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa, hanya saja agak lebih lambat. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Wolff tahun 1987 terdiri atas 6, yaitu pembentukan tabung neural, profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia, perpindahan selular dari germinal subependemal ke korteks, diferensiasi selular menjadi neuron spesifik, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps atau perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut, dan eliminasi selektif neuron, sinap, dan sebagainya untuk spesifikasi. Menurut Goodman tahun 1987, perkembangan tahap 1-4 pada masa kandungan dan tidak dipengaruhi oleh dunia luar, sedangkan tahap 5 dan 6 berlangsung terus setelah lahir dan dipengaruhi oleh dunia luar atau keadaan sekitarnya. Pada tahap perkembangan ini ada 2 masa yang merupakan masa terjadinya laju perkembangan pesat dalam otak, yaitu antara bulan kedua dan bulan keempat masa kandungan, yakni terjadinya pembelahan sel, dan antara bulan kelima kandungan sampai usia 18 bulan sesudah lahir, yakni terjadinya pertambahan oligodendroglia. Oleh karena itu, 2 tahun pertama kehidupan disebut juga sebagai masa kritis perkembangan, karena stimulasi dan intervensi pada masa ini memberikan perkembangan yang paling maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kebahasaan otak. Sudah dikemukakan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berada bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara sampai bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal atau right-handed. Hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa, dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar gyrusnya, dan lebih panjang. Hemisfer kiri yang terutama mempunyai arti penting bagi bicara sampai bahasa, juga untuk fungsi memori yang bersifat verbal atau verbal memory. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosi, lagu, isyarat atau gestur, baik yang emosional maupun verbal. Lalu, fungsi otak dibagi menjadi 2. Terdapat fungsi otak pada bagian kiri dan fungsi otak pada bagian kanan. Fungsi otak pada bagian kiri terdapat bahasa, analisa berpikir, logika,
angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Lalu, fungsi otak bagian kanan terdapat seni atau musik, gambar atau warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Ingatan pada fungsi otak sebelah kiri jangkanya pendek, dan untuk ingatan pada fungsi otak sebelah kanan jangkanya panjang. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara berbahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Tak ada prosodi, tak ada lagu kalimta, tanpa menampakkan adanya emosi dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Nah, di bawah ini adalah fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki pada wilayah-wilayah otak hemisfer kanan dan kiri menurut Simanjuntak tahun 1990. Terdapat medan penglihatan bagian kiri dan kanan yang diberikan simbol KI dan KA. Pada bagian KI terdapat pusat motor tangan kanan yang menyatakan posisi hemisfer kiri, lalu pusat pendengaran telinga kanan yang menyatakan pada pusat bahasa dan ideasi bahasa. Nah, pada ideasi bahasa terdapat pemahaman dalam membaca, menulis, mengira, ilmu sains, teknologi, berbahasa, berpikir analitis, dan rasional. Lalu terdapat pusat medan penglihatan mata kanan. Nah, pada bagian KA atau bagian kanan terdapat korpus kolosum, lalu pusat motor kanan tangan kiri yang terdapat hemisfer kanan, lalu pusat pendengaran telinga kiri yang mengarah pada pusat ideasi bukan bahasa. Ideasi bukan bahasa terdapat kebolehan konstruksi, lalu proses kegiatan gestalt, pengenalan muka dan garis-garis gambar yang rumit, lalu musik dan lagu, dan idiom-idiom bahasa otomatis. Penentuan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lain pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Pada tahun 1861, seorang ahli bedah Prancis, Paul Broca, menemukan seorang pasien yang tidak dapat berbicara, hanya dapat mengucapkan tan. Kemudian, setelah pasien itu meninggal dan dibedah, ditemukan kerusakan otak di daerah frontal, yang kemudian daerah itu disebut daerah Broca. Sesuai dengan namanya sebagai penemu, jadi kerusakan pada daerah Broca itu menyebabkan seseorang mendapatkan kesulitan dalam menghasilkan ujaran.
Pada tahun 1873, seorang dokter Jerman, Karl Wernicke, menemukan kasus pasien yang mempunyai kelainan wicara, yakni tidak mengerti maksud pembicaraan orang lain, tetapi masih dapat berbicara sekedarnya. Penyebabnya menurut Wernicke, setelah dibedah, terdapat bagian kerusakan otak pada bagian belakang temporalis, yang kemudian disebut daerah Wernicke. Berdasarkan penemuan itu diakui bahwa Wernicke berperan penting dalam pemahaman ujaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa ujaran didengar dan dipahami melalui daerah Wernicke pada hemisfer kiri, lalu isyarat ujaran itu dipindahkan ke daerah Broca untuk menghasilkan balasan ujaran itu. Kemudian sebuah isyarat tanggapan ujaran itu dikirimkan ke dalam motor suplementer untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Hasil penelitian tentang kerusakan otak oleh Broca dan Wernicke, serta penelitian Van Field dan Robert, mengarah pada kesimpulan bahwa hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungan dengan fungsi bahasa. Menurut Krashen, tahun 1977 berpendapat ada 5 alasan yang mendasari kesimpulan itu. Pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesia, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesia, kemampuan berbahasa itu tetap ada. Yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam teks dikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Keunggulan telinga kanan itu karena hubungan antara telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan telinga kiri dengan kanan. Yang keempat, ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan mata kanan dan mata kiri, maka ternyata penglihatan kanan lebih cepat dan lebih tepat dalam menangkap materi bahasa itu daripada penglihatan kiri. Keunggulan penglihatan kanan itu karena hubungan antara penglihatan kiri dan hemisfer kanan. Yang kelima, pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Hemisfer yang lebih aktif lebih sedikit dalam menghasilkan gelombang alfa. Sekian pemaparan dari pemateri. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.